Nah, akhirnya kita sudah sampai Siap. di Sportisi lagi dan akhirnya udah beres ya? Udah beres. final touch saja nanti. Oke, final touch itu apa? Break in dulu yang jelas. Yes, 500 kilo ya? Habis itu baru kita dyno pol-polan. Oke, jadi Setelah sebelumnya itu kita- udah di dyno tapi kemarin? Udah. Tapi Cuma belum pol-polan? Belum, Oke, karena setelah kita itu? mau lihat apa namanya, hasilnya normal nggak ya untuk spek kita ini yang segitu gitu. Oke, terus? Dan kita lihat udah normal, udah oke, berarti tinggal break in. Nanti setelah itu dyno dan setting full-nya gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang sekarang ini settingnya belum full gitu karena mau di rayon dulu apa Iya, gimana? belum, Gitu? belum. Jadi settingnya belum sesuai motornya minta gitu ya, gampang. Oh gitu. Jadi kita masih bikin lebih rata-rata lebih rich lah gitu. Supaya lebih aman dulu lah untuk break in, Oke. proses break in ya. Nanti setelah itu baru kita lihat berdasarkan AFR-nya itu, kita cari yang paling idealnya buat yang diminta si motor gitu. Jadi sementara ini dibikin cari aman dulu ya? Ya, Cari aman dulu karena harus rayon dulu seperti yang udah diinfo sebelumnya sekitar kurang lebih 500 kilo. ya. Abis itu balik lagi ke sini untuk dyno baru di setting ulang lagi gitu ya. Sebelumnya udah di dyno dan udah dapat angkanya sekitar Udah 32. udah 32 HP. Oke. Sesuai janji ya. Yes, betul. Sesuai janji akan horsepower Dan dapetnya di kalau situ. begitu sepertinya sih bakal lebih dari itu. Setelah itu nanti setelah habis rayon. Oke, kita tunggu nanti. Gue juga nggak sabar ya kan. Tapi pastinya kita harus mau jalan-jalan dulu. 500 kilo. Udah gas kita lihat. tipis-tipis kan tadi? Tadi udah nyobain. Oh iya, jadi tadi sebenarnya udah sempat nyobain. Gokil sih tenaganya. Cuma gue tetap nggak begitu berani buka gasnya karena ya masih baru mesinnya. Jadi ya secukupnya dulu lah ya untuk sekarang. Ya. Pakai seadanya dulu sampai 500 kilo. Baru nanti dyno, setting ulang, baru kita bisa nyobain pol-polan. Betul. Ya kan? Nah, jadi untuk prosesnya bener-bener cuma seminggu doang guys. Bahkan kayaknya nggak nyampe kemarin. Gue dikabarin kayak udah mau selesai. Karena kemarin masih ada nunggu satu dan lain hal. Jadinya ya agak mundur sedikit. Tapi itu pun karena kemarin emang gue udah pesen beberapa parts. Tapi selain itu nggak ada kendala ya, aman ya. Aman. Dan ini ada beberapa part modifikasi yang memang gue pindahkan dari X-Max gue yang sebelumnya. Jadi bisa juga kemarin sekalian mindahin di sini kayak mulai dari pengereman, kemudian apalagi kemarin ya? Oh iya, jok juga udah diganti juga. Sok. Suspensinya juga udah diganti, tapi nanti akan diganti lagi untuk suspensinya. Ya, kurang lebih sih itu. Selain itu, paling bak CVT-nya kemarin ya. Bak CVT ini kemarin gue beli lagi, cuma ini sebenarnya original part Yamaha-nya, tapi udah di-repaint aja sih sebenarnya. Kalau bentuk segala macam Sama knalpot ya. Oh iya, sama knalpot. Nah, knalpot kemarin akhirnya bikin pipa lagi, feeder lagi. Oke, nah itu bikinnya memang Sportisi yang ngerjain, si pipa knalpotnya. Oke. Jadi pakai ya spek yang Sesuai kita ya? ada lah ya, sesuai untuk motor ini. Menyesuaikan untuk si spesifikasi mesinnya, tapi masih aman. Kalau nanti mau knalpot lain kan kemungkinan dudukannya kan bakal beda juga kan. Oke. Misalnya bracketnya kan nggak mungkin di situ juga. Iya, betul. Mesti ada yang disesuaikan lagi kalau mau ganti gitu. Iya, untuk ukuran inlet segala macamnya pastinya kalau mau ganti harus disesuaikan lagi sama kondisi mesinnya gitu ya. Sementara ini sih mungkin gue akan tetap pakai knalpot dari Aero ini, berhubung kemarin pipanya juga udah dibesarin ya. Kalian juga bisa lihat tuh pipanya, headernya udah dibikin lebih besar untuk ukurannya ya menyesuaikan sama si mesinnya. Berhubung sekarang udah naik ke 344 cc. Tapi silencernya ada di otak-atik atau begitu aja dari kemarin? Silencernya begitu aja. Oh begitu aja, nggak ada yang di otak-atik bagian dalamnya ya? Belum. Prosesnya kemarin coba dong diceritain lagi sedikit, disingkat aja. Prosesnya mulai ya full ya dari kruk as kan jelas. Kruk as diganti, kemudian blok piston naik, cam, settingan kita. Oh ini ada air intake juga sebenarnya yang digedein ya. Oh air intake-nya digedein juga? Ya, air intake-nya digedein, cuma agak tersembunyi. Tersembunyi ya, nggak begitu kelihatan, oke. Terus coating polish tentu, injektor digedein, dan ECU. ECU-nya diganti pakai Aracer yang tipenya? Tipenya pakai yang Mini X aja. Pakai yang Mini X, itu udah cukup ya? Cukup. Dan untuk perihal biayanya, di episode pertama kemarin juga udah dijelasin sekitar 25 jutaan udah beres jadi kayak begini ya. Udah termasuk ECU, udah termasuk biaya-biaya yang tadi disebutin, jasa segala macem, pokoknya udah all in. Ya kan, paling ya knalpot kalian harus beli sendiri ya kan untuk nyesuaiin sama mesinnya gitu.
mesin udah di bore up, ya kan? Supaya menunjang performa mesinnya lebih maksimal lagi, olinya akan gue ganti menggunakan oli dari Motul pastinya. Tipenya itu yang Scooter Power LE 5W40, yang pastinya sudah 100% sintetik. Anak motor level tertingginya kalau udah pakai oli dari Motul lah ya. Tapi sebelum gue ganti olinya, gue akan menggunakan engine cleaning dulu dari Motul juga pastinya untuk membersihkan ruang mesinnya, supaya performa dari oli Motulnya bisa bekerja lebih maksimal. Jadi saran dari gue sebelum kalian ganti oli dari Motul, better kalian selalu kasih Motul Engine Clean motonya dulu. Ini adalah cairan pembersih ruang mesin yang membantu membersihkan residu dan kotoran yang numpuk akibat pembakaran, supaya kondisi mesinnya selalu prima dan performa oli Motulnya bisa lebih maksimal. Caranya gampang banget, tinggal kalian tuang aja ke oli mesin yang sebelum dibuang, dicampur aja, kemudian nyalain motornya posisi idle selama kurang lebih 10-15 menit, kemudian keluarin oli lamanya yang udah tercampur dengan Motul Engine Clean motonya. Baru deh tuangin oli Motul yang barunya. Kali ini gue pakai yang tipe Scooter Power LE, 100% sintetik, cocok banget buat motor matic dengan performa ekstrim supaya tarikannya lebih enak dan yang pastinya memberikan perlindungan maksimal untuk mesin motor kita. Yes, jadi udah beres semuanya. Tinggal dibawa pulang, tinggal dicobain motornya, ya kan? Tapi sebelum itu gue pengen tanya-tanya dulu sedikit. Kira-kira di Sportisi menerima untuk motor apa aja? Apakah bisa dari segala jenis? Untuk misalnya kalau ada orang pengen bore up gitu kan? Soalnya setahu gue sampai ZX pun bisa di bore up juga di sini kan? Bisa. ZX25 bisa bore up di sini ya? Bisa. ZX udah 300 lah yang kita buat, 300 cc-nya. Itu udah oke banget. Riset udah aman, udah nggak ada kendala ya? Udah aman, tahan, awet. Ya karena bloknya pakai billet. Oke. Yang pastinya ya kuat ya karena billet kuat biasa ya, karena buat billet racing ya. Power juga naik dari di kita 40 HP standar sampai ke 52 HP bahkan. Jadi naiknya kan banyak ya. Iya, padahal dari 250 ke 300 doang gitu kan ya. Selain itu juga motor ya sebenarnya motor apa aja bisa. Macam-macam ya. Tapi yang paling banyak ya X-Max, Matic kayak X-Max, Corsa, Honda Corsa. Kemudian yang Matic-nya lebih kecilan ya seperti NMAX, Aerox, gitu ya. Bisa juga berarti ya, nggak cuma X-Max doang kan. Nah kalau X-Max biasanya bikinnya di berapa sih? WR bisa juga. WR. Apa? WR 1. Oh iya, WR waktu itu aja udah juga di sini kan, dan aman loh waktu itu, enak loh. WR waktu itu naik 181, 182 ya waktu itu ya. Nah kalau X-Max biasanya bisa naik ke berapa aja nih untuk sekarang ini? Dari biasanya 250 sih yang paling banyak, paling yang 300 ya. Yang 300 ya umumnya ya. Yang istilahnya gimana ya, paling budget friendly mungkin ya. Budget friendly tapi udah nambah performa gitu. Tapi kalau menurut saya kalau memang ada budget yang lebih, sekalian ke 344 ini. Yang lebih recommended. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim lagi, bisa ke 390. Atau 400 itu tadi ya. 360-an iya juga bisa juga dong kan? Bisa juga sebenarnya. Bisa juga ya. Bisa aja gitu. Tapi nanggung kayaknya, mending 390 atau 400. Ya, sekalian gitu. Yoi, ya. Betul. Balapan sekalian gitu. Iya. Yap, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen bore up, segala macam ngotak-ngatik motor, langsung aja datang ke Sportisi. Nanti alamatnya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Thank you banget. Kita udah dibolehin bore up di sini, ya kan. Semoga nanti hasilnya sesuai lah ya, harusnya sesuai lah ya. Nanti kita coba, ya kan. Kita rayan dulu, baru habis itu kita tes lagi di sini. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.